Setelah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini Hasto justru mangkir dari panggilan KPK. Kemanakah Hasto, guys? Kenapa dia ribut soal Jokowi, aib Jokowi, video yang akan dia buat? Tapi ketika kemudian dipanggil oleh KPK, saat ini dia pun belum pernah terdeteksi posisinya. Ini guys, kita langsung saja bergabung bersama Tribun News untuk kita ikuti perkembangan keberadaan Hasto. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini Senin 6 Januari 2025. Hasto hari ini seharusnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 yang juga melibatkan buron Harun Masiku. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan KPK melakukan pemanggilan perdana terhadap Hasto dalam statusnya sebagai tersangka pada Senin hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron. KPK tidak membocorkan yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan perdana terhadap Hasto sebagai tersangka hari ini. Hasto sebelumnya pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Saat itu ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Kehadiran Hasto disebabkan oleh agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-52 PDIP yang berlangsung hingga 10 Januari 2025. Roni meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto setelah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun partai selesai dilaksanakan atau setelah 10 Januari 2025. Roni pun menegaskan Hasto dan PDIP akan taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum terkait dengan penetapan tersangka terhadap Hasto. Sementara itu, di manakah keberadaan Hasto saat ini? Di manakah keberadaan Hasto saat ini? Bicara DPP PDIP Muhammad Guntur Romli mengungkapkan setelah lebih dari sepekan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 24 Desember 2024, Hasto saat ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Selain itu, Guntur juga menyinggung rencana Hasto untuk merilis video yang disebutnya akan mengungkap aib pejabat negara Ini mulai. Oke, ditunggu videonya guys. Masuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Guntur menegaskan bahwa PDIP lagi syuting kayaknya. Oh, lagi syuting Pak Hasto. tidak memiliki masalah dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. PDIP tidak punya masalah dengan Prabowo. Padahal dulu yang paling anti Prabowo itu ya Guntur Romli, ya seluruh petinggi-petinggi PDIP itu guys. Aduh. Namun hanya dengan Jokowi. Adapun kasus yang menjerat tidak punya kasus dengan Prabowo, namun hanya dengan Jokowi. Jahat memang. Harun Masiku dan Hasto Kristianto bermula dari OTT yang digelar KPK pada 8 Januari 2020 lalu. Saat itu tim Satgas KPK membekuk sejumlah orang termasuk Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan orang kepercayaannya yang merupakan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sementara Harun Masiku yang diduga menyuap Wahyu Setiawan seolah hilang. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada pemilihan legislatif 2019 melalui Dapil Sumatera Selatan dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau 2 hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.
Pada 16 Januari 2020, Menkumham saat itu yang juga politisi PDIP, Yasona Hamonangan Lauli menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Guys, menurut kalian gimana ketika Pak Menteri Yasona dulu ya, Menteri Kementerian Hukum dan HAM, dia kan mengatakan bahwa yang namanya Harun Masiku belum balik-balik ke Indonesia. Sementara di pemberitaan ada beberapa informasi dan juga bukti-bukti fakta-fakta bahwa Harun Masiku itu sudah ada di Indonesia kan gitu. Berarti Pak Yasona kayaknya bukan cuma jadi saksi berikut, dia akan bertumbuh dan berkembang kemudian menjadi tersangka. Makanya KPK sendiri pun sudah mencekal supaya yang namanya Hasto dan juga Pak Yasona itu tidak keluar negeri. Itu tidak boleh keluar negeri supaya kemudian proses penyelidikan, penyidikan, bahkan juga penangkapan barangkali itu akan lebih cepat. Kita teruskan ya perkembangan pemberitaannya ini. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. Buntut dari kesimpang siuran keberadaan Harun Masiku tersebut, Yasona memecat Roni Sompi sebagai Dirjen Imigrasi pada akhir Januari 2020. KPK kemudian menetapkan Harun Masiku sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 29 Januari 2020. Dalam pengembangan kasus ini, KPK menjerat Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan PAW, anggota DPR, dan juga perintangan penyidikan. Hasto diduga menjadi sponsor suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam handphone dan melarikan diri. Guys, apakah orang-orang dengan cara seperti ini, perilaku begini, itu pantas kemudian kita percaya omongannya, percaya perilakunya, kemudian menghasut kita untuk membenci kepada Pak Jokowi? Ini nggak bisa loh. Makanya nggak heran ada kader PDIP yang kemudian juga itu melakukan perlawanan, meminta hentikan sandiwaranya Hasto ini. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan yang nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto diduga mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi tersebut agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Jahat. Ini orang jahat. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya di dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, Hasto juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Guys, kira-kira dari sisi ini, apakah kemudian yang nanti direncanakan oleh Pak Hasto untuk membuat video rekaman yang dia akan share, di mana video itu akhirnya akan menjerat petinggi-petinggi pejabat publik yang ada di Indonesia yang menjadi mungkin jadi pejabat di zamannya Pak Jokowi dan mungkin sekarang juga sedang menjabat, itu akan ditangkap. Bagaimana mungkin kita akan menikmati dan juga mempercayai apa yang akan dilakukan oleh Hasto itu kalau memang orangnya licik, strateginya seperti ini, polanya begini gitu loh. Jangan-jangan rekaman-rekaman ini yang dicocok logikan lagi gitu, drama-drama lagi. Oke lah, kalau memang ada bukti, ada fakta-fakta yang membenarkan bahwa ada perbuatan buruk yang dilakukan oleh pejabat publik yang dijanjikan oleh Hasto untuk diungkap. Tapi bagaimana kalau kemudian hal itu ternyata ketika dicocokkan dengan Jokowi itu nggak nyambung? Saya kasihan sama orang satu ini.
Walau belum melakukan penahanan terhadap Hasto, KPK mencegah Hasto Kristianto dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK juga telah memeriksa mantan Dirjen Imigrasi Roni F. Sompi sebagai saksi pada Jumat 3 Januari 2025. Dalam pemeriksaan Roni F. Sompi itu, tim penyidik KPK mencecar Roni mengenai data perlintasan Harun Masiku sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT pada 8 Januari 2020. Ya. Luar biasa. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Guys, kita masih menunggu ya. Kapan Pak Hasto kemudian dengan gentle akan datang menuju kepada KPK. Dan mungkin sekaligus membawa video-video itu. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kita berharap Pak Hasto berkenan untuk mendatangi KPK. Selamat Pak Hasto, ditunggu kehadirannya. Oke guys, sekian ya informasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi penting buat kita semua. Sekaligus kita berharap Indonesia dibersihkan dari para koruptor dan juga para bandit, pribadi-pribadi yang tukang suap, ya, pribadi-pribadi yang tukang fitnah, tukang hasut, adu domba. Semoga mereka-mereka ini ditiadakan lagi di Mubi Nusantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.